10 permasalahan seputar puasa dan selanjutnya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara majelis taklim ini di rumah Allah ini, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah terima taubat kita, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang halal, yang barakah, yang banyak, dan Allah kabulkan semua aktivitas kita. Allah berikan sehat walafiat, istiqamah sampai husnul khatimah. Allahumma amin. Baik, langsung saja kita lanjut. 10 permasalahan seputar puasa. Yang pertama, siapakah yang diwajibkan? Yang diwajibkan berpuasa. Puasa diwajibkan atas setiap orang Islam yang baligh, berakal, mukim, tidak bepergian, mampu dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Orang kafir tidak diwajibkan puasa dan tidak sah puasa mereka, walaupun kalau mereka berada di negara Islam, mereka tetap diharuskan untuk berpuasa. Karena itu kemarin ada yang tanya, bagaimana hukum jualan makanan yang diniatkan untuk orang-orang kafir? Itu tidak boleh, hukumnya tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan, wal madhab as-sahih alladhi alaihi al-muhaqqiqun wal aktsarun anna al-kuffara mukhatabun bi furu'i syara' wa yahrum alaihim al-harir kama yahrum 'ala al-muslimin. Pendapat yang benar yang dipegang oleh para ahli tahqiq, para ulama yang sudah meneliti, dan juga mayoritas ulama, bahwa orang-orang kafir juga terkena kewajiban cabang-cabang syariat. Oleh karena itu mereka diharamkan memakai sutra, sebagaimana haram bagi kaum muslimin, ya, termasuk puasa. Kemudian juga Al-Imam Ar-Ramli di dalam Nihayatul Muhtaj, beliau mengatakan, anil ulama annahum harramu bai'at ta'am lil kafir fi nahari Ramadan, yaitu bahwa para ulama mengharamkan menjual makanan kepada orang kafir pada siang hari di bulan Ramadan. Baik, kita lanjut yang kedua. Jadi puasa wajib atas orang Islam yang baligh, kemudian berakal, kemudian mukim, tidak bepergian, mampu itu dia kuat, tidak ada penghalang-penghalang, yaitu tidak haid, tidak nifas. Yang kedua adalah bagaimana dengan puasanya anak kecil. Anak kecil tidak wajib puasa sampai baligh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalam an thalatha, pena diangkat dari 3 kelompok, salah satunya anis sabiyyi hatta yakbur atau hatta yahtalim. Jadi pena diangkat tidak tercatat, salah satunya dari anak sampai dia baligh. Namun anak kecil walaupun belum baligh tetap dianjurkan untuk dilatih puasa semampunya tanpa memberatkan. Mungkin puasa semampunya pakai jam, puasa sampai jam 10, atau puasa sampai zuhur, istilahnya puasa beduk, puasa sampai asar, baru puasa sampai maghrib. Yang jelas jangan sampai memaksakan kepada anak sehingga anak itu merasa terbebani, karena mereka belum wajib. Sholat saja diperintah baru umur 7, umur 10 dipukul pukulan yang mendidik, tidak menyakiti, tidak melukai.
Jadi anak dilatih tanpa dipaksa yang berdampak madharat bagi dia. Kemudian kapan seorang anak itu dikatakan baligh? Anak dikatakan baligh ada tandanya, ada usianya. Kalau tanda keluar air mani. Yang kedua tumbuh bulu di sekitar kemaluan. Kemudian kalau perempuan sudah keluar darah haid. Atau kalau tidak ada tanda itu maka umur 15 tahun. 15 pakai hitungan tahun Hijriyah. Jadi kalau ada tanda umur 9, 10, 11 sudah balik. Kalau tidak ada tanda maka umur 15. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan orang gila atau hilang akal? Orang gila atau hilang akal itu termasuk yang rufi'al qalam, pena diangkat. Anil majnun hatta yafiq atau anil mubtala hatta yabra. Jadi orang gila sampai dia itu sadar. Orang gila tidak wajib puasa, tidak wajib mengqadha, tidak wajib bayar fidyah karena mereka ghairu mukallaf, tidak terkena beban apapun. Termasuk bagaimana kalau kadang gila, kadang sadar. Nah, waktu sadar dia wajib puasa, waktu gila hilang akalnya tidak wajib puasa. Kemudian orang yang hilang akal sebentar, misalnya pingsan, ya hari Senin upacara pas dia puasa, kemudian dia sempat pingsan, tapi pingsan sebentar saja lalu sadar, maka tidak apa-apa, puasanya tetap sah karena cuman sebentar saja. Termasuk di sini adalah orang yang koma, orang yang koma, sudah sakit koma, lama dia tidak sadar, itu tidak wajib apa-apa, tidak wajib puasa, tidak wajib mengqadha, tidak wajib bayar fidyah. Dia termasuk kategori orang yang hilang akal. Kemudian yang keempat, orang tua yang sudah pikun, nah itu juga sama dengan hukumnya orang yang hilang akal. Jadi orang pikun tidak wajib puasa, tidak wajib mengqadha, tidak wajib bayar fidyah karena dia termasuk ghairu mukallaf seperti anak kecil. Adapun kalau kadang pikun, kadang sadar, maka waktu sadar dia wajib puasa, waktu pikun dia tidak wajib puasa. Kemudian yang kelima, musafir, orang yang bepergian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Baqarah 185, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhar." Jadi orang yang safar itu boleh milih. Silakan, kalau dia merasa kuat dia puasa, monggo bagus. Kalau dia merasa berat dia tidak puasa, monggo itu juga bagus. Tapi mengqadha pada waktu yang lainnya. Dan itu semua pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat safar bersama Nabi, ada yang puasa, ada yang tidak puasa, dan mereka tidak saling mencela. Yang merasa kuat dia puasa, itu bagus. Yang merasa tidak kuat dia tidak puasa, itu juga bagus. Hanya saja kalau safar itu berat, kalau puasa yang afdal tidak puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minal birri as-siyamu fis safar." Bukan termasuk kebajikan melakukan puasa pada waktu safar. Itu kalau berat ya, kalau berat. Tapi sekarang ini rata-rata safar itu ringan. Kita dari Malang ke Surabaya, dari rumah naik mobil full AC ke bandara, naik pesawat. Dari bandara naik mobil full AC ke tujuan, ringan sekali. Kalau ringan lebih afdal puasa. Pertama-tama dia tidak punya utang. Yang kedua mendapat fadilah bulan puasa. Termasuk kasus
orang yang umroh Ramadan. Ya, misalnya pesawatnya itu take off-nya jam 5 sore. Kan sudah hampir maghrib kan? Itu ketika pesawatnya naik, itu siang lagi. Sehingga nambah puasanya. Mestinya kan jam 6 berbuka. Nah kalau umroh bisa sampai jam 9. Sampai jam 9. Jadi nambah 3 jam. Jadi kalau memang berat, yang afdal adalah tidak puasa. Karena memang itu adalah keringanan. Baik. Kemudian kapan musafir itu baru boleh tidak puasa? Lah musafir baru boleh tidak puasa ketika sudah meninggalkan kotanya. Nah itu poin penting ya. Itu termasuk tambahan di buku ini. Di halaman 66. Misalnya kita dari Malang, kita mau ke Jakarta. Berangkatnya ba'da zuhur. Ya pagi harus puasa. Karena pagi kita masih di Malang, masih mukim. Sampai zuhur kita berangkat meninggalkan Malang. Nah, sudah keluar dari Malang. Sudah sampai di mana? Di Lawang dan seterusnya, enggak apa-apa. Baru kita enggak apa-apa membatalkan puasanya. Kemudian yang keenam tentang orang sakit. Orang sakit itu ada dua. Yang pertama orang sakit yang penyakitnya tidak ada hubungannya dengan puasa. Mantohnya orang sakit gatal-gatal. Ada enggak hubungannya dengan puasa? Orang sakit panu. Ada enggak hubungannya dengan puasa? Enggak ada, walaupun sakit, maka tetap wajib puasa. Tapi ada lagi orang sakit yang ada hubungannya dengan puasa dan penyakitnya masih bisa diharapkan kesembuhannya. Jadi itu ada perinciannya ya. Yaitu yang sakitnya itu tidak terlalu berat, kalau dia puasa juga tidak berbahaya, maka penyakitnya tidak berat, puasa tidak bahaya, tidak ada masalah dengan puasa, maka dia tetap wajib puasa. Tapi kalau sakitnya itu berpengaruh kepada kesehatannya, berat dia puasa, apalagi sampai membahayakannya. Penyakitnya tambah parah, memperlambat kesembuhan, maka dia itu tidak boleh berpuasa karena sama dengan mencelakakan dirinya. Kalau sakit flu itu seandainya dia puasa itu agak berat tapi tidak membahayakan, gak bahaya, tidak memperparah penyakitnya dan tidak memperlambat kesembuhannya, maka menurut para ulama dia itu lebih afdal tidak puasa. Karena itu keringanan dari Allah kan. Orang sakit diberi keringanan tidak puasa, tapi membayar pada hari yang lainnya. Dengan catatan tidak membahayakan. Kata-kata membahayakan itu ada dua, yaitu penyakitnya tambah parah atau memperlambat kesembuhan. Kalau memperparah penyakitnya, memperlambat kesembuhannya, itu para ulama mengatakan enggak boleh puasa. Itu sama dengan orang mencelakakan dirinya. Allah berfirman, An-Nisa 29, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Jangan membunuh dirimu karena Allah itu sayang kepada kamu. La darara wala dirar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada madarat, bahaya, tidak boleh pula menimbulkan madarat, yaitu bahaya. Kemudian yang ketujuh, orang yang tidak mampu lagi berpuasa, orang tua biasanya, tapi dia tidak pikun. Orang tua, dia tidak pikun, dia masih normal, cuma dia tidak kuat lagi puasa. Mungkin umur 70, umur 80, puasa sudah tidak kuat. Nah, maka orang seperti ini boleh tidak puasa dan cukup bayar fidyah. Ya, bayar fidyah. Apa fidyah itu? Yaitu makanan. Memberi makan satu orang miskin sekali makan. Jadi satu hari puasa
diganti dengan memberi makan satu orang miskin sekali makan dengan makanan yang sudah jadi. Makanan yang seperti makanan dia. Tidak boleh yang di bawahnya. Kalau yang di atasnya boleh, tidak apa-apa. Misalnya dia kalau makan, sekali makan itu nilainya misalnya 50.000. Berarti dia memberikan makan kepada orang dengan nilai 50.000. Di bawahnya tidak boleh. Sehingga kalau 1 bulan misalnya 30 hari, ya, misalnya dibayar pada waktu akhir Ramadan, dia memberikan 30 makanan kotak. Atau dia ngundang orang miskin 30 orang, makan-makan sampai kenyang. Diniatkan itu fidyah, itu boleh. Itu dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sudah tua, ya, beliau ngundang 30 orang miskin untuk makan-makan sampai kenyang. Atau boleh juga makanan pokok, kalau kita beras. Itu para ulama sebagian mengatakan 1 mud. 1 mud itu 2 wadah, ya, 2 telapak tangan, itu 1 mud. 1 mud itu seperempatnya 1 sok. Nah, sok kalau kita pakai ukuran Indonesia itu 2,5 kilo. Dibagi 4, ketemunya berapa? 625 gram. Atau misalnya mau digenapkan 1 kilo. 1 hari 1 kilo. 30 hari 30 kilo. Nah, itu bagus. Ya, diberikan orang miskin. Diberikan 30 orang boleh, diberikan 2 orang boleh, diberikan 1 orang boleh. Yang penting diberikan kepada orang miskin. Jadi orang tidak mampu lagi berpuasa, tapi tidak pikun orang tua, maka 1 hari puasa diganti dengan memberi makan 1 orang miskin sekali makan. Atau makanan pokok tadi itu. Terus bagaimana Ustadz? Ternyata dia juga tidak mampu membayarkan fidyah. Tidak mampu membayar fidyah. Nah, para ulama mengatakan kalau tidak mampu ditunggu sak mampunya. Dianggap aja dia punya utang. Nanti kapan-kapan kalau mampu membayar fidyah, ya dia bayarkan fidyahnya. Ya, seperti itu. Baik, itu orang yang tidak mampu lagi berpuasa. Kemudian yang ke-8 adalah perempuan hamil dan menyusui. Perempuan hamil dan menyusui kalau dia kuat puasa dan tidak ada pengaruhnya kepada anaknya. Jadi dia hamil tapi dia puasa itu kuat. Atau dia menyusui dan dia puasa itu kuat. Dan tidak berpengaruh kepada anaknya. Janinnya itu tetap normal, tidak mengecil, tidak membahayakan. Susunya tetap lancar, enggak berhenti atau enggak berkurang. Nah, kalau kasus seperti ini maka tetap wajib puasa. Ya, karena dia kuat dan tidak ada pengaruhnya kepada anaknya. Wajib puasa. Yang jadi masalah sekarang ini adalah kalau dia itu tidak kuat puasa. Atau dia kuat tapi khawatir kepada anaknya. Mungkin janinnya mengecil, mungkin susunya tidak keluar, ya. Maka dia boleh tidak puasa. Ketika tidak puasa, apa konsekuensinya? Nah, ini dari Nabi tidak ada hadis yang sahih dan sharih. Yang sanadnya sahih dan secara tegas tidak ada. Sehingga dalam hal ini kalau kita kumpulkan itu ada 6 pendapat dalam hal ini. Ya. Ada 6 pendapat, konsekuensinya apa? Dan di dalam buku itu yang saya pilih adalah pendapat membayar fidyah saja tanpa mengqadha. Bayar fidyah tanpa mengqadha. Fidyah kayak tadi itu ya. Memberi makan 1 orang miskin tiap harinya sekali makan. Tanpa mengqadha. Nah, memilih pendapat ini pun juga bukan karena milih yang gampang, sama sekali tidak. Kemarin sudah saya singgung, kita itu tidak boleh milih pendapat yang gampang-gampang, bukan, tidak boleh. Itu istilah para ulama tatabbu'ur rukhos, tidak boleh.
ya. Kita memilih pendapat ini karena ada riwayat yang sahih dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, dari sahabat Abdullah ibnu Umar, bahkan juga dari beberapa tabi'in, di antaranya Sa'id bin Jubair. Mereka mengatakan al-hamil wal murdi yuftiran wa yufdiyan wa la yaqdiyan. Jadi perempuan hamil dan menyusui, kalau tidak kuat puasa atau khawatir kepada anaknya, boleh tidak puasa. Dan konsekuensinya adalah membayar fidyah saja, tanpa mengqadha. Jadi ada redaksinya tanpa mengqadha, seperti itu. Ya. Kalau ada yang beda pendapat, monggo silakan. Masing-masing ya beramal sesuai dengan ilmunya, dan masing-masing siap bertanggung jawab di hadapan Allah. Jelas apa enggak? Jelas ya. Kemudian yang ke-9, perempuan haid dan nifas. Kalau ini enggak ada khilaf ya, bahwa kalau memang keluar darah sebelum maghrib, jadi darah sudah keluar sebelum maghrib, maka puasanya tidak sah dan dia pun wajib mengqadha. Ya, enggak boleh puasa perempuan haid dan nifas dan mengqadha di hari yang lainnya. Kalau perutnya itu mules-mules tanda mau haid, tapi darah tidak keluar, darah baru keluar setelah maghrib, tidak masalah. Nah, itu sah puasanya. Yang jadi masalah itu darahnya sudah keluar sebelum maghrib. Baik. Jadi diqadha puasanya. Kemudian yang ke-10, orang yang perlu berbuka untuk menolong orang lain. Nah, ini luar biasa ya. Jadi Islam itu agama yang sangat menghormati nyawa. Misalnya ada kebakaran, lalu ada petugas pemadam kebakaran, yang mana mereka memadamkan api itu berat sekali. Kalau mereka puasa, tidak kuat mereka. Terpaksa mereka membatalkan puasanya, itu boleh. Membatalkan puasa demi nolong orang itu boleh, tapi nanti mengqadha pada waktu yang lainnya. Atau mungkin ada orang tenggelam di laut, lalu ada orang yang mau nolong. Kalau dia puasa, dia tidak kuat kalau dia nolong, maka dia batalkan puasanya, boleh, tapi mengganti pada hari yang lainnya, mengqadha. Baik. Kemudian berikutnya lagi perkara yang wajib dijauhi oleh orang yang puasa. Ini termasuk permasalahan yang penting. Ya, permasalahan yang penting. Dan ini sering dibahas. Di antaranya pembahasan yang paling bagus adalah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala mengatakan orang puasa itu ada 3 tingkatan. Ya. I'lam anna as-shauma 3 darajat. Ketahuilah bahwa puasa itu ada 3 tingkatan, 3 derajat. Yang pertama shaumul umum, puasa umum, yaitu puasanya orang awam. Yang kedua shaumul khusus, puasa khusus, istimewa. Yang ketiga shaumu khususil khusus, puasa yang teristimewa, paling tinggi. Amma shaumul umum, adapun puasa umum, puasanya orang awam, itu hanya meninggalkan makan dan minum serta hubungan suami istri di siang hari, sementara dia tidak menjaga lisannya, tidak menjaga matanya, tidak menjaga anggota tubuhnya. Itulah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak orang puasa tidak dapat apa-apa dari puasanya selain apa? Selain lapar dan dahaga. Dan Allah tidak butuh puasanya. Artinya puasanya enggak dapat pahala. Bahkan bisa-bisa dapat dosa. Kemudian yang kedua, shaumu al-khusus, puasa khusus, wa huwa shaumus shalihin, yaitu puasanya orang-orang saleh. Untuk bisa menggapai puasa khusus, puasanya orang-orang saleh,
harus ada 6 perkara. Ada 6 perkara. Yang pertama-tama adalah ghaddul basar, menjaga pandangannya. Menjaga pandangannya, tidak memandang hal-hal yang haram dipandang, atau tidak memandang hal-hal yang membuat hatinya itu lalai. Jadi benar-benar jaga mata. Yang haram ditinggalkan, yang membuat lalai juga ditinggalkan. Yang kedua, hifdzul lisan, menjaga lisan. Jadi matanya ikut puasa, lisannya juga ikut puasa. Tidak berbohong, tidak ghibah, tidak namimah, tidak ngomong yang keji, tidak berdebat, ya. Jadi lebih banyak lisannya itu diam dan fokus zikrullah, fokus membaca Al-Quran. Ini puasanya lisan. Kemudian yang ketiga, kafus sama', menjaga telinganya. Tidak mendengarkan hal-hal yang haram atau dilarang untuk didengarkan. Puasanya telinganya ikut puasa. Jadi segala yang haram diucapkan itu juga haram untuk didengarkan. Ghibah, namimah, dan seterusnya, itu kan haram semuanya kan. Diucapkan haram, berarti didengar juga haram. Jangan menjadi pendengar setia. Kemudian yang keempat, kaffu baqiyatil jawarih anil atham, menjaga anggota tubuh yang lainnya daripada dosa-dosa. Jadi tangannya ikut puasa, kakinya ikut puasa, perutnya juga ikut puasa. Ya, perutnya juga ikut dipuasakan. Kemudian berikutnya lagi yang kelima. Yang kelima, alla yastakthir minat ta'am al-halal waqtal iftar. Waktu buka tidak banyak memakan makanan walaupun makanan yang halal. Jadi waktu buka itu makannya dikendalikan. Walaupun halal tetap makannya dikendalikan. Karena inti puasa itu apa? Inti puasa itu adalah mengurangi makan. Ya, jadi puasa itu bukan mengubah jam makan, tapi mengurangi makan. Ada orang puasa hanya mengubah jam makan. Sarapannya dimajukan sebelum subuh. Makan siangnya dimundurkan ba'da maghrib. Makan malamnya ba'da tarawih. Ini enggak poso ini. Ini namanya apa? Hanya mengubah jam makan. Jadi tujuan puasa ini adalah mengurangi makan untuk mempersempit ya ruang lingkupnya setan. Karena setan mengalir seperti aliran darah. Dan setan merasa terjepit kalau kita berpuasa, mengosongi perut. Kemudian yang keenam yaitu setelah puasa hatinya itu bukan bangga diri. Waktu buka, habis buka bukan bangga diri, bukan ujub. Tapi justru setelah berbuka itu hatinya antara al-khauf war-raja. Jadi setelah berbuka itu hatinya, ya saya berharap puasa saya diterima Allah, tapi saya juga takut puasa saya ditolak oleh Allah. Wah, itu luar biasa. Ya, itu puasa khusus, puasanya orang-orang soleh. Ada lagi puasa yang paling tinggi, saumu khususil khusus, puasa yang paling khusus di antara yang khusus, yang paling istimewa. Yang beliau menyebut ini adalah rutbatul anbiya wasiddiqin wal muqarrabin. Ini sudah masuk tingkatannya para nabi, siddiqin, orang-orang yang imannya di atas rata-rata, dan orang-orang yang didekatkan. Ditambahi lagi puasa hati. Jadi atine mek mikir Gusti Allah ambek akhirat tok. Gak mikir materi duniawi blas. Ini tingkatan yang luar biasa ini. Ya, tingkatan yang sudah tinggi sekali. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala juga mengatakan di antara adab puasa itu adalah
kalau siang jangan banyak tidur. Karena ada orang puasa itu kalau siang banyak tidur. Habis subuh tidur sampai zuhur, bangun sholat zuhur, tidur lagi sampai asar, sholat asar, tidur lagi sampai maghrib. Nah, ini puasa 1 abad bisa kalau ini. Tidak puasa namanya itu. Jadi tujuannya itu tidak banyak tidur supaya merasakan apa? Merasakan lapar, supaya merasakan haus, biar badannya merasa lemah, biar hatinya itu bersih, pikirannya jernih. Kalau tidur aja nggak merasa. Baik, itu puasa yang luar biasa. Semoga kita bisa minimal puasanya orang-orang saleh. Kemudian yang berikutnya lagi adalah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan minum dengan sengaja. Ya, makan minum dengan sengaja. Adapun kalau lupa, tidak apa-apa, tetap sah. Jadi mungkin hari pertama dia lupa, dia masih apa? Masih sarapan. Itu boleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama at'amahu Allah wa saqah." Yang memberi dia makan dan minum adalah Allah. Itu puasanya sah itu. Tapi kalau kita lihat, diingatkan apa enggak? Diingatkan apa enggak? Ya diingatkan. Bagi dia itu enggak apa-apa, bagi kita itu adalah mungkar, diingatkan. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Man dara'ahu al-qai' wa huwa sha'im wa laysa 'alaihi qada' wa in istaqa falyaqdi. Muntah dengan sengaja. Jadi tangannya dimasukkan tenggorokan untuk dimuntahkan. Tapi kalau muntah tidak sengaja, itu puasanya tetap sah. Kemudian haid dan nifas itu enggak sah puasa, dan tadi telah disinggung mengqadha puasanya pada hari yang lainnya. Kemudian yang keempat, di antara pembatal puasa itu adalah suntikan yang menggantikan makan dan minum. Infus. Infus kan ganti makan dan minum kan? Itu batal. Adapun kalau suntik biasa, orang sakit apa disuntik, bukan pengganti makan dan minum, tidak ada masalah. Kalau infus kan gantinya makan dan minum. Termasuk kata para ulama adalah transfusi darah. Tambah darah banyak itu, wah itu juga lebih dari makan dan minum itu. Semakna dengan makan dan minum. Kemudian yang kelima, jima, hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Kalau sengaja, maka terkena kafaroh yang luar biasa. Kafarohnya, ya, yang pertama-tama adalah membebaskan budak. Kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu juga, maka memberi makan 60 orang miskin. Jadi siang hari Ramadan. Kalau musafir, boleh enggak hubungan suami istri? Ya, musafir kan enggak wajib puasa. Musafir, antum dari Malang, waktu itu safar ke Jakarta. Antum enggak puasa boleh, tapi mengganti pada hari yang lainnya. Dan antum boleh berhubungan suami istri. Karena antum bukan termasuk orang yang wajib puasa. Tapi tidak boleh dibuat tipu daya ya. Karena kepingin hubungan suami istri, kita safar dulu aja. Nanti di luar kota berhubungan. Nah, itu enggak boleh. Karena ada unsur apa? Sengaja. Itu namanya hilah. Sengaja membuat tipu daya. Kemudian yang keenam adalah mengeluarkan air mani dengan sengaja. Yaitu misalnya dia bercumbu dengan istrinya dengan sentuhan, dengan mubasyarah. Ada sentuhan langsung, dia ciuman, dia raba-raba sampai keluar air mani. Nah, itu batal. Atau onani atau masturbasi. Adapun kalau tidak ada sentuhan, orang berhayal tiba-tiba keluar air mani, itu enggak batal. Karena tidak ada sentuhan langsung. Itu di luar apa? Di luar kendali dan kontrol. Tapi kalau ada mubasyarah, sentuhan langsung, itu yang batal. Termasuk tidak batal itu adalah kalau mimpi. Habis subuh tidur, ternyata mimpi keluar air mani, mimpi basah. Itu tidak batal. Itu di luar kendali. Tidak ada unsur sengaja.
Kemudian yang ketujuh yaitu bekam. Ya, bekam, keluar darah banyak. Termasuk kata para ulama itu mengeluarkan donor darah. Itu juga termasuk membatalkan puasa. Walaupun ini ada beda pendapat di kalangan para ulama. Termasuk pembatal puasa juga itu adalah orang yang murtad, orang keluar dari Islam, itu puasanya batal. Jadi mungkin dia itu puasa, kemudian siang hari dia bilang dengan sadar, saya benci kepada Islam. Islam itu agama yang enggak benar. Sadar, enggak ada paksaan. Berarti dia apa? Murtad. Kalau murtad puasanya batal. Kemudian juga ya, di antara yang membatalkan puasa juga di situ tidak ada ya. Karena jarang terjadi, yaitu orang yang tiba-tiba gila. Ya, dia puasa tiba-tiba dia itu gila tengah hari. Gila terus. Ya, itu juga puasanya batal. Tapi kalau pingsan cuman sebentar tadi kita bahas, tidak apa-apa. Baik, alhamdulillah sudah tuntas. Kemudian berikutnya lagi Ramadan dengan Al-Qur'an. Di antara amalan yang identik dengan Ramadan adalah Al-Qur'an. Kesempatan kita semakin dekat dengan Al-Qur'an. Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itulah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an yang menjadi petunjuk bagi manusia dan menjadi keterangan-keterangan dari petunjuk itu dan juga membedakan antara yang hak dan yang batil. Jadi Ramadan itu identik dengan syahrul Al-Qur'an, bulan Al-Qur'an. Orang yang dekat Al-Qur'an itu tidak ada ruginya. Surat Fatir 29:30. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah yaitu Al-Qur'an dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Ayat ini tadi menyebutkan beberapa amalan, salah satunya adalah membaca Al-Qur'an. Apa kata Allah? Yarjuna tijaratan lan tabur. Allah pakai bahasa bisnis. Karena Allah tahu kita suka duit, kita suka uang, kita suka bisnis. Maka Allah bicara pakai bahasa kita. Orang membaca Al-Qur'an itu sama dengan orang yang sedang berbisnis dengan Allah dan bisnis yang tidak mungkin rugi selama-lamanya. Jadi Allah pakai bahasa tijarah. Tijarah itu bisnis, perniagaan. Jadi wong maca Quran iku padha karo apa? Padha karo wong bisnis ambek Gusti Allah. Bisnis sing gak mungkin rugi selama-lamanya. Bahkan kata Allah, Allah akan memberikan ganjaran yang penuh dan Allah akan menambahi lagi daripada karunia-Nya. Wah, Masya Allah. Tadi wong maca Quran gak ono rugine belas. Kemudian juga di situ diterangkan membaca Al-Qur'an itu ada dua macam. Yang pertama tilawatu al-fadhihi, membaca hurufnya saja. Yang kedua tilawatu al-fadhihi wa ma'anihi wa ahkamihi, membaca lafadznya, hurufnya, ditambah lagi hukumnya, mengimani dan mengamalkan.
Nah, tujuan Al-Qur'an itu adalah yang kedua. Kudu diwaca tok huruf-hurufe tapi diapakno? Dipahami dan diamalno. Jadi kita berusaha memahami dan mengamalkan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullahu taala. Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu itu menurut ceritanya beliau hanya mengajarkan kepada muridnya surat apa? Surat Al-Ma'un. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Surat pendek tentang orang yang mendustakan agama. Hubungannya dengan Allah tidak baik, hubungannya dengan manusia juga tidak baik. Enggak punya empati, enggak punya kepedulian terhadap fakir miskin, terhadap anak yatim, salatnya enggak benar dan seterusnya. Beliau hanya mengajarkan surat Al-Ma'un, tiap hari Al-Ma'un. Sampai murid-muridnya bilang apa? Bilang, Pak Yai ganti surat yang lainnya. Kami sudah hafal dan sudah paham Pak Yai. Apa kata Pak Yai? Sudah diamalkan atau belum? Wis diamalno apa durung? Durung Pak Yai, mene Al-Ma'un maneh. Ngaji Al-Ma'un maneh. Gaya apa sing liyane? Iki ae durung diamalno. Al-Ma'un terus. Pak Yai ganti surat lain Pak Yai. Itu ada 114 surat Pak Yai. Apa kata Pak Yai? Sudah diamalkan atau belum? Belum Pak Yai. Ya sudah, besok Al-Ma'un lagi. Sampai benar-benar mengamalkan Al-Ma'un, kemudian mereka membuat sekolahan. Mereka membuat panti asuhan. Mereka membuat apalagi rumah sakit. Landasannya adalah surat Al-Ma'un. Organisasi Muhammadiyah landasannya adalah surat Al-Ma'un. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya iki jenenge apa? Ya iki jenenge ngaji. Jadi dipahami dan diamalkan. Alhamdulillah, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Muhammadiyah. InsyaAllah tahun ini lebarannya bareng. Alhamdulillah. Mereka sudah pertemuan. Tahun ini lebarannya bareng dengan sidang Itsbat. Alhamdulillah, saya terima kasih. Ya paling senang kalau lebaran itu bareng. Dan paling sedih kalau lebaran harus pecah. Ya, itu bisa, insyaallah bisa. Makanya antum doa terus. Mudah-mudahan para pemimpin Allah diberi kelapangan dada, kelapangan hati, ya, supaya lebih mementingkan umat daripada ego masing-masing. Kemarin telah kita bahas kan, walaupun kita merasa benar, ada kalanya kita perlu ngalah demi menjaga apa? Persatuan. Dicontohkan oleh sahabat siapa? Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud yang mengingkari sahabat Utsman bin Affan sholat di Mina. Dulu zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Utsman, itu sholat di Mina cuma 2 rakaat qashar tanpa dijamak. Tiba-tiba oleh sahabat Utsman diubah menjadi 4 itmam. Diingkari oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, wahai Utsman, kenapa Anda ubah jadi 4? Dulu Nabi 2, Abu Bakar 2, Umar 2, Anda 2, kenapa sekarang 4? Tapi sahabat Utsman khalifah, ijtihad tetap 4. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika sholat di belakangnya Utsman. Berarti berapa sholatnya? 4. Lalu ditanya, Anda ini bagaimana? Anda ngingkari Utsman. Sekarang Anda sholat di belakang Utsman. Apa jawabannya? Al-khilafu syarr. Perbedaan itu jelek. Maksudnya perpecahan itu jelek. Jangan sampai umat di Mina yang kecil ini sak kluthuk pecah. Saya benar, Utsman salah. Tapi tidak apa-apa. Kebenaran saya korbankan demi jaga persatuan umat. Toh itu bukan kebenaran yang masalah pokok agama. Itu masalah-masalah apa? Furu'. Bukan masalah pokok. Kalau masalah pokok enggak boleh. Allah satu ya tetap satu.
Nggak boleh bilang Allah itu dua. Allah nggak punya anak. Nggak boleh demi persatuan yang bilang Allah punya anak kita anggap benar. Nggak boleh. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi terakhir, nggak boleh ada pendapat yang lainnya. Artinya apa? Kadang kita itu benar, tapi kita perlu ngalah. Demi apa? Persatuan didahulukan. Toh masalahnya masalah apa? Masalah furu', bukan masalah inti agama, bukan masalah usul, seperti itu. Saya dapat info tadi subuh, waduh senangnya banget saya. Lalu saya tanya kepada teman-teman yang tahu infonya, ternyata benar ada linknya itu. Sudah diputuskan resmi, sudah pertemuan mereka akhir Februari kemarin, ya, bahwa lebarannya insya Allah sama dengan sidang idbat pemerintah nanti. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini sesuatu banget ini, sesuatu banget ya. Paling sedih kita kalau lebaran harus dipecah-pecah. Baik, Al-Quran ini luar biasa. Al-Quran itu oleh Allah disebut sebagai syifa. Ada 3 ayat menyebut Al-Quran itu syifa. Apa syifa itu? Syifa itu apa? Ya, obat keliru. Bukan obat syifa itu. Syifa itu penyembuh. Penawar, penyembuh, kudu obat. Makanya Allah tidak memakai kata-kata dawa. Karena beda antara dawa dengan syifa. Obat dengan penyembuh itu beda. Kalau obat itu bisa sembuh, bisa tidak sembuh. Itu obat. Nah kalau syifa itu tujuan dari obat. Tujuan dari obat adalah mencapai kesembuhan. Nah itulah syifa itu. Jadi Al-Quran ini pasti sembuh dulu. Jadi kudu obat, tapi pasti sembuh. Sehingga para ulama mengatakan kalau ada orang tidak sembuh dengan Al-Quran, ya wis sembuh. Wis sembuh. Karena obat mana wis. Al-Quran itu adalah syifa. Kalau Anda tidak bisa diobati dengan Al-Quran, enggak ada obat lagi sudah. Ya, surat Yunus 57, Al-Isra 82 dan Fussilat 44, semuanya Allah mengatakan Al-Quran adalah syifa. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa syifa, penyembuh. Menyembuh penyakit jasmani, penyakit rohani, penyakit akal, penyakit pikiran, penyakit kegalauan, dan penyakit apapun, penyembuhnya adalah Al-Quran. Kemudian juga Rasulullah Muhammad SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Orang yang terbaik di antara kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Karena itu, ikhwan wa akhwat fillah, barakallahu fikum, usahakan antum terlibat dalam belajar mengajar Al-Quran. Usahakan terlibat. Jangan sampai tidak terlibat. Agar kita termasuk menjadi orang yang terbaik. Belajar atau mengajar atau memfasilitasi. Antum gak iso ngajar tapi duwe-duwe, tapi duwe enggen, maka antum memberikan fasilitas. Seperti yang lagi viral sekarang Pak Timbul, orang dari Wagir, ya, yang meninggal di mana? Di Masjid Nabawi, di Raudhah, pas sujud terakhir witir, disolati di Masjid Nabawi, dikubur di Baqi. Di antara amalannya apa? Di desanya sana di Wagir, itu rumahnya dibuat untuk pendidikan Al-Quran. Jadi usahakan antum itu terlibat dalam Al-Quran, baik belajar ataupun mengajar. Mulai belajar dasar, belajar iqra atau qiraati atau yang lainnya. Kemudian belajar tajwid. Kemudian belajar tahsin. Kemudian belajar tafsir. Kemudian belajar lagi apa? Tahfidz. Itu semuanya bagus. Usahakan kita terlibat dalam belajar mengajar Al-Quran agar kita mendapat predikat khairukum, orang yang terbaik. Kemudian juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi yang luar biasa. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Orang yang membaca Al-Quran dengan lancar,
ya tajwidnya benar, apalagi juga hafalannya kuat, maka dia bersama malaikat yang mulia lagi baik. Jadi kelasnya kelas malaikat. Tapi orang yang membaca Al-Quran tersendat-sendat, terasa berat, kurang lancar, katanya Nabi apa? Dapat 2 pahala. Angel moco, belajar terus, tidak berhenti dari belajar, terus belajar, kamu dapat 2 pahala. Pahala membaca dan pahala usaha yang tidak mengenal berhenti. Tapi kalau orang belum lancar, itu tidak boleh baca sendiri ya, harus ada gurunya. Kemudian juga Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan, orang membaca 1 huruf dari Al-Quran mendapatkan 1 kebaikan, dilipatkan sampai 10 kebaikan. Alif lam mim, alif 1 huruf, lam 2 huruf, mim 2 huruf, dapat berapa berarti? 30. Itu 1 halaman, itu berapa huruf kalau antum hitung? Ya, mungkin sekitar berapa? 450 huruf ya. Itu berapa pahalanya itu? Waduh, kalau hitung-hitungan menangnya banyak. Jadi orang baca Al-Quran menang banyak, gak ada rugi nih. Sehingga Allah tadi bilang apa? Yarjuna tijaratan lan tabur. Dia mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Tapi bukan terbatas dibaca, sekaligus berusaha dipahami dan diamalkan. Karena itu ada yang namanya kualitas, ada yang namanya kuantitas, ada juga intensitas. Itu 3 hal yang berhubungan dengan Al-Quran. Ya, 3 ya. Kalau antum ingin hasil maksimal dari Al-Quran, itu 3 itu. Kuantitas, kualitas, dan intensitas. Yang pertama kuantitas, membaca dalam jumlah banyak. Ya, kalau bisa 1 hari 1 juz, kalau bisa. Dulu kalau sahabat tidak ada juz-juzan, dulu sahabat itu rata-rata khatam 6 hari atau sepekan sekali. Jadi hari pertama sekian surat-surat panjang, hari kedua sekian surat, hari ketiga sekian surat, hari ke-6 atau ke-7 mereka khatam. Nah kalau sekarang dengan adanya juz, itu para ulama menganjurkan kalau bisa 1 hari 1 juz. Yang kedua adalah kualitas. Berusaha memahami Al-Quran, berusaha mengambil pelajaran dari Al-Quran, gak usah banyak-banyak. 1 hari mungkin 1 pelajaran, 1 hari mungkin 5 pelajaran. Itu dua-duanya penting. Kalau antum ngejar khatam saja, antum tidak akan paham selamanya. Kalau antum mengejar pemahaman saja, antum tidak akan pernah khatam. Sehingga sahabat dulu punya 2 cara. Di satu sisi mengejar khataman, di sisi lain mereka juga mengejar pemahaman. Itu mereka ngaji kepada Nabi 10 ayat tidak pindah-pindah, sampai paham, sampai ngamalkan, baru pindah ayat yang lainnya. Jadi khatam dapat, kemudian paham juga dapat, plus mengamalkan. Sayyidina Umar bin Khattab ketika berusaha memahami surat Al-Baqarah, berapa tahun? Sayyidina Umar bin Al-Khattab ketika berusaha memahami Al-Baqarah, dikaji Al-Baqarah, pirang tahun? Ada yang tahu? Antum baca di tafsir Ibnu Katsir. Sayyidina Umar itu khatam Al-Baqarah saja 12 tahun. Itu khatam dalam arti apa? Memahami, mengkaji, mengamalkan, 12 tahun. Setelah khatam Al-Baqarah, nah beliau menyembelih seekor onta, syukron lillahi ta'ala, tasyakuran, nyembelih onta, tasyakuran. Artinya apa? Itu yang nomor 2 untuk mencari kualitas. Tapi kuantitas, ya beliau tentu khatam seperti sahabat yang lainnya, rata-rata khatamnya itu sepekan sekali. Kemudian juga intensitas. Intensitas itu selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi jangan sekarang ini lagi semangat, bacanya banyak. Setelah itu berhenti, tidak baca lagi.
baru baca lagi nanti berapa hari, berapa pekan. Enggak. Hasilnya kurang maksimal. Jadi intensitas pagi baca, siang baca, sore baca, malam baca, pokok moco Quran terus. Selalu berinteraksi dengan Al-Quran, baru kita dapat hasil yang maksimal.